Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan mereview sebuah produk Android box yang sudah lumayan speknya mumpuni untuk bermain game. Rencananya mau tak coba performanya untuk main PUBG dan lain-lain. Pokoknya untuk game online. Produk ini di pasar harganya sekitar 1 jutaan, tapi kalau ada beruntung kita dapat di sebuah lapak dengan harga sekitar 850 ribuan. Produk ini adalah A95X F4. Jadi upgrade dari A95X F3. Bentuknya cukup unik dengan bentuk seperti segitiga ya, prisma. Unik sekali, speknya lumayan. CPU-nya sudah Amlogic quad-core A55 S905X4. GPU-nya J31, RAM-nya 4GB, ROM-nya 64GB. Jadi sudah lumayan untuk dipakai keperluan sehari-hari. Nah, ini dalam kemasannya, boxnya, materialnya lumayan lah. Tidak begitu bagus sekali seperti kemasan Xiaomi, tapi juga tipis, materialnya tipis, ya lumayan. Chestnya adaptornya ini materialnya masih lebih bagus, punya HG680, dan remote-nya materialnya lumayan, seperti punya Huawei EC, materialnya bagus, tapi kesan plastiknya masih, build quality-nya masih kalah sama Xiaomi. Kalau buku manualnya dalamnya bahasa luar semuanya, kayaknya tak cari bahasa Indonesia belum ketemu. Tapi di dalam menu kita rubah bahasa Indonesia bisa, ada, dan ada untuk option untuk dijadikan bahasa Indonesia. Kabel HDMI-nya biasa aja, seperti bawaan dari STB plat merah dan lain-lain ya. Sudah, itu aja dalamnya. Nah, sekarang kita buka unitnya seperti apa. Saya membeli ini selain dari speknya juga tertarik karena ada lampunya RGB dan bisa banyak juga settingannya. Nah, ini materialnya solid tapi dari plastik. Kualitasnya bagus sekali daripada remote-nya. Ada tatakan karet 3 biji dan ada lubang untuk pendinginan ya. Nah, di samping ada port USB 2.0, ada port USB lagi satu, port micro SD ya, port untuk power, HDMI, port LAN, dan audio digital ya. Untuk kualitas dari material unitnya bagus sekali, meskipun dari plastik, tapi saat kita pegang serasa seperti memegang metal lah. Menurut saya bagus sekali. Sekarang kita coba untuk colokan langsung dari adaptor ya, seperti apa nanti nyalanya. Nah, ini kita colokan.
Nah, lampu RGB langsung menyala ya. Dan keistimewaannya lampu RGB ini bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita ya. Mulai dari waktu di home berapa, seperti apa, kemudian masuk aplikasi bagaimana, banyak sekali pengaturannya. Ada mungkin sekitar 20 sampai 50 variasi pengaturan untuk lampu ini ya. Istimewa sekali untuk lampunya. Bisa seperti pesawat UFO. Tapi bukan UFO yang supermarket ya. Ini UFO ala-ala UFO ya. Kalau kebetulan teman-teman mempunyai TV yang mempunyai konsep seperti gaming, ini masuk untuk dijadikan salah satu koleksi. Karena selain speknya sudah mumpuni, juga lampu RGB-nya bikin seperti istimewa ya. Bentuknya juga unik dan sepertinya belum ada yang menyamai seperti ini. Ada di bawahnya, cuma speknya masih kalah dari ini. Dia memakai, kalau ini memakai Amlogic ya. Yang di bawahnya itu Allwinner ya. Memakai Allwinner yang varian di bawah ini. Tapi bukan produk dari A95X F4 ini. Nyalanya istimewa sekali ya. Di depan ini ada display. Nah, nantinya ini kalau sudah kita koneksikan dengan internet, maka muncul jam ya. Bisa update otomatis saat terhubung dengan internet ya. Bisa portland, bisa wifi. Wifi-nya 2 channel ya. 2.0 sama 5 GHz ya. Bagus sekali. Itu dijadikan koleksi ya. Gambarnya juga bersih. Sekarang kita coba untuk bootnya bagaimana saat dihidupkan ya. Nah, ini tampak awal cuma logo seperti A95X. Nah, kira-kira berapa detik? 10 detik lebih lah baru muncul logo seperti ini. Forber ya, kurang keren lah menurut saya. Lebih bagus yang ATV Experience itu. Nah, ini tampak mukanya, halaman mukanya, ada langsung wallpaper dan flat setting ya, Google Play. Nah, YouTube, Netflix. Cuma sayangnya Netflixnya ini belum HD ya, tapi YouTube-nya sudah 4K. Untuk aplikasi lain mungkin bisa ditambahkan sendiri. Nah, ini wifi belum tersambung, nanti saya sambungkan dulu. Nah, ini karena saya sayang papa ya, jadi passwordnya cukup papa ya. Sudah tersambung wifi-nya. Sekarang kita tautkan dulu wifi-nya ya. Kalau kelamaan di skip aja, nggak apa-apa. Skip gratis, tanpa harus bayar, skip gratis ya. Mudah-mudahan tidak bosan-bosan melihat channel saya, karena
reviewer kere ya, jadi mengupas sesuatu sesuai dengan kemampuan kita ya. Kalau bisa nanti tak buatkan video tentang mengolah barang yang sudah tidak berguna untuk menjadi barang yang berfungsi optimal ya. Ini sudah connect. Kebetulan ini TV saya masih belum 4K ya, masih cuma speknya cuma Full HD, tapi gambarnya dari wallpaper sudah kelihatan jernih. Ini kita lihat. Ini menunya cukup sederhana, tapi mungkin kalau nggak begitu suka ya, menunya kurang kelihatan mewah. Untuk YouTube sudah berformat 4K ya, dan bisa menyesuaikan dengan format yang kita play ya. Yang saya suka itu gambarnya untuk menu dan lain-lain sampai masuk ke aplikasi tergolong halus ya, dibandingkan dengan HG680 atau Huawei yang unlock jauh-jauh lebih jernih ini. Halus, gambarnya halus. Suaranya juga oke. Mungkin tak bisukan karena takut kena tilang ya. Nah, ini untuk mencoba video 4K berjalan mulus tanpa putus-putus ya. Menurut saya untuk harga sekitar 800-an TV box ini patut dipertimbangkan. Cuma ada kelemahannya menurut saya, Netflix-nya belum sertifikat, jadi masih tidak bisa 4K ya, cuma HD aja, bukan Full HD, cuma HD. Dan yang lainnya untuk remote kualitasnya bagus, empuk, untuk dipegang empuk, dipencet empuk, tapi kelemahannya karena remote-nya masih menggunakan infrared, jadi saat tidak dihadapkan ke sensor infrared kurang responsif. Mungkin kalau kita pakai remote Bluetooth oke ya. Kalau untuk pakai mouse sudah menurut saya sangat-sangat oke sudah. Yang terakhir, untuk video ke depan mau dicoba untuk membuka permainan PUBG dan lain-lain. Apakah lancar, dengan grafik seberapa mampunya untuk STB ini ya. Ini Netflix dan lain-lain tidak bisa dibuka karena belum berlangganan, jadi dari sana masih standar, tidak ada paketan apapun ya, baik IPTV, M3U atau lain-lain tidak ada. Cuma dari speknya mungkin flagnya itu bersertifikat katanya 1 tahun, tapi belum dicoba. Nah, ini kembali ke menu, kita kembalikan ke menu lagi. Aplikasinya banyak yang harus diupdate ya. Mungkin produk ini meskipun keluaran 2021 tapi sebenarnya produksinya di tahun 2020. Jadi banyak aplikasi yang sebenarnya harus diupdate lagi, bahkan softwarenya pun bisa diupdate untuk yang lebih baru lagi.
Nah, semuanya nggak bisa ya, harus kita berlangganan paket dulu ya, baik Netflix ataupun lain-lain aplikasi standar tidak bisa ya, harus kita install aplikasi lagi dan mempunyai akun yang sudah aktif ya. Sebenarnya saya mau beli yang Allwinner dengan proses Allwinner, tapi karena banyak yang komen lebih bagus M-Logic, maka ini saya beli M-Logic. Kebetulan yang quad-core A55S905X4 ini lebih baru daripada yang S905X3. Jadi patut dicoba untuk pemain game online yang mau pindah ke TV, bisa dipertimbangkan. Itu ya. RAM-nya murni 4 GB, ROM-nya 64 GB ya. Nah, kita lihat saat baru ini dibuka, ternyata aplikasinya harus update. Nah, coba kita update untuk ke aplikasi yang terbaru ya. Mudah-mudahan A95F4 ini memberikan update terus ya. Karena kalau enggak, nanti beberapa saat softwarenya akan ketinggalan kalau enggak bisa update. Mungkin kalau ada pertanyaan lain-lain tentang TV, STB, kulkas, mesin cuci, dan lain-lain ya, yang berhubung dengan perbaikan bisa ditanyakan, bisa di request. Nanti sebisa mungkin saya buatkan video yang sesuai dengan request ya. Ini sudah di upgrade ke software yang terbaru. Lumayan cepat untuk wifi-nya. Ini saya di rumah saya menggunakan IndiHome 50 MB per second ya. Lumayan lah. Ini upgrade ke baru ya. Saat booting. Nah, ini perbandingan besarnya dengan Huawei ya, yang unlock ya. Seperti itu. Lama juga bootingnya karena hanya muncul tulisan. Kalau di TV Experience ada gambarnya, nggak begitu membosankan ya. Robotnya kurang keren, harusnya Gatot Kaca ini, atau Mas Tukul Arwana bisa ditampilkan di sini. Ini sudah masuk ke menu. Pemasangan upgrade ya. Nah, ini masuk menu. Sebenarnya menurut saya menu dan aplikasinya dengan HG680 atau ZTE V5 sama saja ya. Yang membedakan adalah RAM dan
ROM-nya juga chipset yang digunakan ya lebih powerful. Tapi kalau untuk keperluan nonton film mungkin lebih direkomendasikan pakai Xiaomi S atau Mystic ya, karena Netflix-nya sudah bersertifikat ya, atau Akari 512 ya, ada voice controlnya. Ini di STB-nya ada voice control, cuma di remote nggak ada ya. Mungkin nanti tak coba pakai remote yang ada voice controlnya, apakah bisa atau enggak ya. Nanti tak buatkan video ke depannya. Ini menurut saya menunya lengkap, bagus dibandingkan dengan yang lain, cuma untuk nonton film masih lebih baik yang Netflix-nya bersertifikat ya. Ini untuk penampilan dari lampu RGB-nya keren sekali, seperti mempunyai ciri khas ya. Bentuknya lampu RGB-nya keren dan pengaturannya sangat lengkap, bisa diganti-ganti sesuai dengan keinginan kita ya. Apa sesuai dengan mood ya. Bagus, banyak pilihannya, banyak variasinya, spek mumpuni untuk main game dan lain-lain. Cuma minusnya menurut saya, kekurangannya Netflix-nya belum bersertifikat, nggak bisa putar full HD atau 4K ya. Dan yang lain dalam pembelian nggak dapat IPTV gratisan atau aplikasi yang untuk nonton TV yang gratisan ya, nggak dapat. Yang lainnya overall keren. Remote belum kekinian ya. Kalau remote-nya kekinian seperti yang lain, voice control dan lain-lain, tambah mantap. Tapi untuk harga segitu menurut saya sangat recommended ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.